Selamat datang di Kenari Malam, tempat di mana kisah-kisah kelam, misteri tak terpecahkan, dan horor nyata bersatu. Malam ini, kita akan membahas sebuah tempat angker di jalur Pantura, tepatnya di Pemalang, Jembatan Kali Komal. Dari luar terlihat biasa saja, hanya sebuah jembatan besar penghubung kota. Tapi, siapa sangka, di balik gelapnya malam, ada sosok hitam yang sering muncul, menebar teror, bahkan dipercaya menjadi penyebab kecelakaan yang sering terjadi di sana. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita mulai ceritanya. Kalau kamu sering lewat jalur Pantura, pasti sudah akrab dengan hiruk-pikuknya jalan itu. Siang hari dipenuhi truk-truk besar, bus antar kota, mobil pribadi, sampai motor yang saling salip tanpa kenal lelah. Tapi begitu malam tiba, suasana Pantura berubah jadi jauh lebih lengang, gelap, dan di beberapa titik terasa mencekam. Salah satunya adalah Jembatan Kali Komal di Pemalang. Dari luar, jembatan ini sebenarnya kelihatan biasa saja. Bentuknya besar, kokoh, membentang di atas sungai yang cukup lebar. Lampu jalan dipasang berjejer, meskipun seringkali hanya sebagian yang menyala. Kalau kamu lewat siang hari, mungkin kamu akan berpikir, jembatan biasa aja, kok. Tapi suasana akan terasa sangat berbeda ketika malam mulai turun. Banyak orang bilang, jembatan ini bukan sekadar penghubung antar kota. Ada cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, cerita yang membuat siapapun yang mendengarnya jadi waspada ketika melintas. Katanya, di jembatan ini sering muncul sosok hitam misterius. Bentuknya samar, kadang hanya seperti bayangan yang bergerak cepat, kadang terlihat jelas berdiri tegak di tengah jalan. Wajahnya nggak pernah kelihatan, hanya hitam pekat seperti asap yang menggumpal menjadi sosok manusia. Yang bikin bulu kuduk berdiri adalah, setiap kali sosok itu terlihat, hampir selalu saja ada kecelakaan menyusul. Entah sudah berapa kali kejadian itu terjadi. Warga sekitar sudah terlalu sering mendengar berita kecelakaan di jembatan ini, baik dari kendaraan kecil sampai truk besar. Alasannya macam-macam, ada yang katanya sopir ngantuk, ada juga yang kehilangan kendali. Tapi saksi-saksi di sekitar sana percaya, bukan sekadar faktor manusia. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak terlihat, ikut campur dalam setiap kejadian. Kalau kamu ngobrol sama para sopir truk, kamu bakal dengar cerita yang hampir sama. Mereka yang sering lewat malam hari biasanya saling mengingatkan, kalau lewat jembatan Kali Komal jangan lihat ke spion, jangan nengok kiri kanan, fokus saja lurus ke depan. Kata-kata itu bukan omong kosong. Banyak yang percaya, kalau kamu sengaja mencari, kamu bisa saja benar-benar melihat sosok itu berdiri menatapmu. Dan begitu kamu melihatnya, perasaanmu bakal campur aduk antara takut, panik, dan bingung harus bagaimana. Suasana di jembatan itu sendiri memang mendukung cerita seram. Bayangkan, malam hari, hanya ada deru mesin kendaraanmu, suara angin yang kencang berembus dari sungai, dan cahaya lampu jalan yang kadang redup kadang mati. Sungai di bawahnya mengalir dengan suara gemuruh, seolah menyimpan rahasia lama. Kadang, kabut tipis naik dari bawah, menambah kesan mencekam. Banyak orang yang bilang, saat kabut muncul, kemungkinan sosok itu juga akan muncul. Ada sebuah cerita yang sering diceritakan ulang oleh warga sekitar. Beberapa tahun lalu, seorang sopir bus malam melintas di sana. Dia bawa penumpang penuh. Semua orang terlelap karena perjalanan panjang. Saat sampai di jembatan, tiba-tiba sopir itu melihat ada orang berdiri di tengah jalan. Tanpa pikir panjang, dia injak rem mendadak. Bus oleng, hampir terguling, dan penumpang teriak-teriak ketakutan. Begitu bus berhenti, sosok itu menghilang begitu saja. Sopir turun dengan badan gemetar, matanya masih mencari-cari di sekitar, tapi jalan kosong, nggak ada siapa-siapa. Penumpang pun ikut turun, sebagian marah, sebagian lagi ketakutan. Tapi bagi sopir itu, sosok hitam yang berdiri di depannya tadi nyata, sangat nyata. Kejadian lain menimpa seorang pengendara motor yang pulang larut malam. Dia cerita kalau saat melintas, tiba-tiba mesin motornya mati begitu saja tepat di tengah jembatan. Padahal bensin masih banyak, motornya baru diservis, gak ada alasan buat mogok. Saat dia coba menyalakan berulang kali, matanya sekilas menangkap bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Bulunya berdiri, keringat dingin bercucuran meski udara malam itu dingin. Dia coba tenangkan diri, membaca doa sebisanya, sampai akhirnya motornya menyala lagi. Tanpa menoleh sedikit pun, dia langsung tancap gas.
kata orang itu. Selama beberapa detik dia merasa ada sesuatu yang berlari di sampingnya. Secepat motor yang sedang dipacu, lalu tiba-tiba lenyap begitu saja. Buat warga sekitar, cerita-cerita itu sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka sudah terbiasa mendengar kabar kecelakaan, entah pengendara yang jatuh sendiri, entah tabrakan, atau kendaraan yang tiba-tiba kehilangan kendali. Dan anehnya, lokasi kejadian hampir selalu di sekitar jembatan Kali Komal. Bukan berarti semua orang yang lewat pasti kena musibah. Tapi kalau kebetulan lewat malam hari, sendirian, dan kurang hati-hati, kemungkinan bertemu penunggu jembatan itu jadi lebih besar. Beberapa orang tua di desa sekitar bahkan sering mengingatkan anak-anak muda mereka, jangan coba-coba lewat jembatan itu malam-malam kalau nggak penting. Mereka percaya, sosok hitam itu adalah jelmaan arwah-arwah korban kecelakaan yang belum tenang. Ada juga yang bilang, jauh sebelum jembatan itu dibangun, kawasan sungai itu sudah dikenal angker, tempat orang melakukan ritual atau pembuangan benda-benda mistis. Jadi saat jembatan dibangun, makhluk-makhluk itu merasa terusik, dan sejak itu, penampakan sosok hitam mulai sering terlihat. Kamu mungkin berpikir, itu cuma cerita rakyat buat nakut-nakutin. Tapi kalau sudah mendengar langsung dari orang-orang yang pernah ngalamin, rasanya susah buat nggak percaya. Ada supir muda yang baru sekali lewat sana, dia cerita dengan suara bergetar. Katanya, saat itu jalan sepi banget, cuma ada truk-truk dari jauh. Dia sendirian, motor kecil melaju pelan. Begitu sampai di tengah jembatan, dia merasa ada seseorang duduk di tiang jembatan, persis di bawah lampu. Tapi wajahnya hitam sekali, gak ada detail sama sekali. Dia coba yakinkan diri, mungkin itu cuma bayangan. Tapi begitu dia mendekat, sosok itu berdiri, tinggi sekali, lebih tinggi dari manusia normal, lalu melangkah pelan ke arah tengah jalan. Pengendara itu panik, nyaris jatuh karena salah tarik gas, tapi akhirnya berhasil kabur. Sesampainya di rumah, dia sakit panas 3 hari, dan baru sembuh setelah dipanggilkan orang pintar untuk dibersihkan. Kisah-kisah seperti itu terus berulang dari generasi ke generasi. Bahkan anak-anak kecil pun sudah hafal kalau mendengar kata Kali Komal, yang terbayang bukan cuma jembatan besar di Pantura, tapi juga cerita-cerita menakutkan yang menyertainya. Tidak sedikit yang bilang, jembatan itu punya aura berat, berbeda dari jembatan lain. Ada rasa tertekan begitu kamu melintas, seolah ada banyak mata yang memperhatikan dari kegelapan. Dan di antara semua cerita, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah, setiap kali sosok hitam itu muncul, seakan-akan ada harga yang harus dibayar. Entah kendaraan oleng, entah ada korban jiwa, atau paling tidak, orang yang melihat akan membawa rasa takut berkepanjangan. Misteri inilah yang membuat jembatan Kali Komal selalu dibicarakan, selalu jadi bahan cerita, dan tetap menyimpan rahasia kelam yang belum pernah benar-benar terungkap sampai sekarang. Kalau ada yang paling sering berurusan dengan jembatan Kali Komal di malam hari, tentu saja para sopir truk. Mereka hidup di jalan, siang malam menyetir, nganterin barang dari kota ke kota. Jalur Pantura jadi nadi utama mereka, dan mau nggak mau, jembatan Kali Komal adalah salah satu titik yang harus dilewati. Bagi sebagian sopir senior, jembatan itu bukan sekadar jalur biasa, tapi sebuah tempat yang selalu bikin mereka pasang doa ekstra sebelum lewat. Ada satu kisah yang sering banget diceritakan ulang di kalangan sopir. Cerita ini tentang seorang sopir truk besar bernama Pak Wawan. Dia sudah puluhan tahun jadi sopir, jadi nggak gampang ditakut-takutin. Malam itu, dia baru saja selesai bongkar muatan di Semarang, lalu melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. Waktu menunjukkan hampir jam 1 dini hari ketika truknya sampai di sekitar Kali Komal. Jalanan sepi, cuma sesekali ada kendaraan dari arah berlawanan. Lampu jalan beberapa mati, sisanya redup seperti malas menyala. Pak Wawan sebenarnya sudah dengar cerita-cerita tentang jembatan ini. Tapi sebagai sopir yang sudah kenyang pengalaman, dia lebih percaya bahwa kecelakaan biasanya karena sopir ngantuk atau kurang hati-hati. Dia tetap melaju dengan tenang. Radio kecil di dashboard memutar lagu dangdut pelan-pelan, coba mengusir kantuk. Namun, tepat ketika truknya memasuki jembatan, udara terasa berubah. Entah kenapa, hawa di dalam kabin jadi lebih dingin, padahal AC sedang mati. Pak Wawan spontan merapatkan jaket, mencoba mengabaikan rasa aneh itu. Tapi semakin ke tengah jembatan, dia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari luar.
Matanya refleks melirik ke spion samping, dan saat itulah jantungnya nyaris copot. Ada sosok hitam berdiri di pinggir jembatan, persis di bawah salah satu tiang lampu yang mati. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Pakaiannya nggak jelas, seperti bayangan yang menggumpal. Yang paling bikin merinding, sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arah jalan, seolah menunggu sesuatu. Pak Wawan berkeringat dingin, tangannya gemetar di setir. Dia mencoba fokus ke jalan, menenangkan diri. Ah, mungkin cuma bayangan pohon, pikirnya. Tapi tiba-tiba, sosok itu muncul lagi. Kali ini bukan di pinggir, melainkan tepat di tengah jalan, persis di depan truknya. Pak Wawan panik, instingnya langsung injak rem sekuat tenaga. Ban berdecit keras, truk besar itu oleng, nyaris menghantam pembatas jembatan. Semua barang di dalam bak berguncang keras. Detik-detik itu terasa panjang. Pak Wawan menutup mata sejenak, pasrah kalau truknya sampai terbalik. Tapi anehnya, truk berhenti tepat sebelum menghantam pembatas. Nafasnya terengah, jantung berdetak kencang. Perlahan dia membuka mata, berharap sosok itu sudah menghilang. Tapi tidak, sosok hitam itu masih berdiri di depan truk, sangat dekat, hanya beberapa meter dari kaca depan. Pak Wawan berani bersumpah, meski wajahnya nggak jelas, dia bisa merasakan tatapan sosok itu. Tatapan kosong, tapi menembus sampai ke tulang, seperti menunggu sesuatu dari dirinya. Tangannya gemetar, dia meraih senter kecil di dashboard dan mencoba menyorot ke arah sosok itu. Tapi begitu cahaya senter mengenai tubuhnya, sosok itu lenyap begitu saja. Hilang tanpa jejak, tanpa suara, tanpa bekas. Hanya angin malam yang berembus deras dari sungai di bawah. Pak Wawan duduk terpaku, keringat bercucuran, seluruh tubuh lemas. Dia akhirnya menyalakan truk lagi, perlahan melanjutkan perjalanan. Tapi selama sisa malam itu, perasaan dia nggak enak. Seperti ada sesuatu yang ikut menumpang di kabin. Bau aneh tercium samar, mirip bau tanah basah bercampur amis, membuatnya makin gelisah. Begitu sampai di pos peristirahatan, dia langsung turun, duduk di luar sambil mengatur napas. Teman-temannya yang lain langsung tahu, wajah pucat Pak Wawan sudah cukup jadi tanda kalau dia baru bertemu. Cerita itu kemudian menyebar cepat di kalangan sopir. Nama Pak Wawan jadi semacam legenda. Dia sopir senior, berani, nggak gampang goyah, tapi masih bisa dibuat ketakutan setengah mati gara-gara pengalaman di jembatan itu. Sejak saat itu, dia selalu berpesan kepada sopir-sopir muda, kalau lewat kali Komal malam-malam, jangan pernah berani nengok spion. Jangan sok berani, jangan coba-coba, fokus saja ke jalan. Bukan cuma Pak Wawan yang punya cerita, ada juga kisah dari sopir lain bernama Joko. Bedanya, pengalaman Joko jauh lebih menyeramkan karena melibatkan kecelakaan. Malam itu, Joko bawa truk berisi barang elektronik, perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta. Jam 2 pagi, truknya memasuki jembatan. Seperti biasa, dia menyalakan musik keras-keras untuk mengusir kantuk. Tapi mendadak, suara musik hilang begitu saja. Radio mati, lampu dashboard meredup, mesin seperti kehilangan tenaga. Di saat yang sama, Joko melihat ada bayangan hitam melayang di sisi kanan jembatan, sejajar dengan truknya. Bayangan itu bergerak secepat laju truk, padahal tidak menjejak tanah. Joko panik, kakinya menginjak gas lebih dalam. Tapi anehnya, truk justru melambat, seperti ada sesuatu yang menahan rodanya. Tiba-tiba, dari arah depan muncul sesosok hitam lain, lebih besar, berdiri tepat di tengah jalan. Joko spontan membanting setir ke kiri, truknya oleng keras, menghantam pagar besi jembatan hingga patah. Muatan di belakang berguncang, beberapa kotak jatuh berhamburan. Untungnya, truk tidak sampai terbalik, tapi bagian depan ringsek parah. Joko sendiri pingsan beberapa menit, dan saat siuman, dia sudah dikerumuni warga yang menolong. Anehnya, warga yang datang bilang tidak melihat siapa-siapa di tengah jalan. Padahal Joko yakin, sangat yakin, ada sosok besar yang menghadangnya. Kisah Joko menyebar cepat, dan jadi salah satu alasan kenapa banyak sopir akhirnya percaya bahwa kecelakaan di jembatan Kali Komal bukan sekadar karena faktor manusia. Ada sesuatu yang memang bermain di sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sampai sekarang, sopir-sopir yang sering lewat sana punya semacam ritual kecil. Ada yang selalu membunyikan klakson 3 kali sebelum masuk jembatan,
sebagai tanda permisi. Ada juga yang menyiapkan rokok untuk dilempar ke sungai sebagai sesajen sederhana. Mereka percaya, kalau tidak melakukan itu, kemungkinan besar bakal diganggu. Dan cerita-cerita seperti itu tidak pernah berhenti. Selalu ada kisah baru, entah sopir yang hampir celaka, entah pengendara yang tiba-tiba melihat sosok di tengah jalan, atau sekadar perasaan merinding sepanjang melintas. Semua itu membuat nama jembatan Kali Komal semakin kuat sebagai salah satu jembatan paling angker di Pantura. Cerita tentang jembatan Kali Komal bukan cuma datang dari para sopir atau pengendara luar kota. Warga sekitar yang tinggal di dekat jembatan itu juga punya banyak kisah mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Buat mereka, jembatan itu sudah seperti tetangga sendiri, karena setiap hari mereka melihatnya, melewatinya, atau minimal mendengar suara kendaraan yang terus melintas. Tapi meskipun sudah terbiasa, bukan berarti mereka kebal sama kejadian aneh yang sering terjadi di sana. Salah satunya cerita dari Mas Rudi, seorang pemuda yang rumahnya nggak jauh dari jembatan. Dia sering nongkrong di warung kopi kecil dekat tikungan sebelum masuk jembatan. Katanya, kalau malam hari suasananya sering bikin merinding. Lampu jalan yang redup, suara jangkrik dari semak-semak, ditambah suara gemuruh air sungai di bawah jembatan, bikin suasana terasa berat. Suatu malam, sekitar jam 11, Mas Rudi dan temannya lagi duduk-duduk sambil ngobrol santai. Warung sudah hampir tutup, tinggal mereka berdua sama si pemilik warung yang lagi beresin dagangan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki dari arah jembatan. Suaranya jelas, berat, seperti orang bertubuh besar sedang berjalan pelan. Awalnya mereka kira ada sopir atau pejalan kaki yang lewat. Tapi setelah ditunggu, nggak ada siapa-siapa. Jalan kosong, gak ada kendaraan, gak ada orang. Yang bikin makin merinding, suara langkah itu bukan sekali. Beberapa menit kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti mendekati warung. Mas Rudi dan temannya spontan berdiri, mencoba mencari sumber suara. Mereka menyorotkan senter ke arah jalan, tapi tetap saja gak ada siapapun di sana. Pemilik warung, seorang bapak parubaya, cuma geleng-geleng kepala. Katanya, udah biasa, Mas. Kalau suara langkah kayak gitu jangan ditanggapi. Kalau ditanggapi, biasanya malah ngikutin sampai rumah. Sejak malam itu, Mas Rudi kapok nongkrong sampai terlalu malam di dekat jembatan. Bukan cuma suara langkah. Warga juga sering mendengar suara tangisan. Kadang lirih, kadang jelas banget sampai bikin orang merinding. Ceritanya, ada ibu rumah tangga yang tiap malam harus melintas jembatan itu untuk menjual makanan ke pasar subuh. Suatu kali, sekitar jam 2 pagi, dia lagi naik motor pelan-pelan. Begitu sampai di tengah jembatan, dia dengar suara tangisan perempuan dari bawah jembatan, persis dari arah sungai. Tangisannya panjang, sedih, bikin bulu kuduk berdiri. Ibu itu berhenti sebentar, bingung apakah ada orang jatuh ke sungai. Tapi begitu dia menoleh ke bawah, yang dia lihat justru bayangan hitam besar bergerak di atas permukaan air, seolah melayang mengikuti arus. Wajahnya nggak kelihatan, cuma gelap dan samar. Panik, ibu itu langsung tancap gas tanpa menoleh lagi. Sesampainya di pasar, dia gemetar. Mukanya pucat, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Sejak saat itu, dia selalu membawa botol kecil berisi air doa setiap kali melintas. Sebagai penangkal kalau diganggu lagi. Ada juga cerita dari seorang bapak tua yang tiap hari kerja sebagai nelayan di Sungai Komal. Dia sering naruh jala atau bubu ikan di sekitar bawah jembatan. Katanya, beberapa kali dia melihat sosok hitam besar berdiri di atas jembatan. Dia menghadap ke arah sungai. Yang aneh, ketika dia menengadah lagi beberapa detik kemudian, sosok itu sudah hilang, padahal jelas-jelas tadi ada. Pernah juga dia mendengar suara orang jatuh ke air. Biur, sangat keras, seperti ada yang tercebur. Refleks dia mencari-cari, menyorotkan lampu ke permukaan air, tapi nggak ada siapapun. Air tetap tenang, tidak ada riak, tidak ada tanda-tanda orang tenggelam. Menurut cerita para orang tua di desa, Sungai Komal sendiri memang punya sejarah mistis. Konon dulu sungai itu sering dijadikan tempat pembuangan benda-benda ritual. Bahkan ada cerita bahwa di masa lalu sering ada orang yang sengaja menenggelamkan sesuatu di sana untuk tujuan tertentu. Jadi bukan hal aneh kalau orangnya terasa berat. Apalagi setelah dibangun jembatan besar di atasnya, energi yang sudah ada sejak lama itu seperti semakin kuat, semakin sering menampakkan diri.
Seorang guru SD yang tinggal tak jauh dari lokasi juga punya cerita. Malam itu dia pulang dari acara keluarga. Karena capek, dia melintas jembatan dengan pelan. Saat memasuki bagian tengah, lampu jalan di sana padam total. Hanya ada cahaya motor kecilnya. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang melintas cepat di depannya, seperti bayangan besar berlari menyeberang jalan. Motor oleng, hampir terjatuh, tapi dia berhasil menyeimbangkan. Jantungnya berdegup kencang, matanya terfokus ke depan. Dalam hati, dia yakin bukan cuma bayangan, karena hawa dingin aneh langsung menyergap tubuhnya. Sampai rumah, dia sakit panas seminggu penuh. Cerita-cerita seperti itu membuat warga semakin yakin bahwa sosok hitam yang sering muncul bukan sekadar imajinasi. Ada yang percaya itu arwah korban kecelakaan yang belum tenang. Ada juga yang bilang itu penunggu lama yang memang sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum jembatan berdiri. Yang pasti, warga sekitar sudah terbiasa hidup berdampingan dengan misteri itu. Meski tetap saja rasa takut tidak pernah benar-benar hilang. Kalau kamu tanya pada anak-anak kecil di desa sekitar, mereka pun sudah tahu cerita seram tentang jembatan. Bahkan, ada permainan yang sering mereka lakukan, semacam tantangan uji nyali anak-anak. Mereka berani taruhan untuk berjalan di dekat jembatan menjelang maghrib atau tengah malam, lalu kembali dengan cerita masing-masing. Ada yang bilang melihat bayangan bergerak di air, ada yang mendengar bisikan, bahkan ada yang merasa dilempari kerikil dari arah sungai padahal tidak ada orang lain di sana. Semua cerita itu, dari suara langkah, tangisan, bayangan di air, sampai penampakan hitam di jalan, membuat nama jembatan Kali Komal semakin melekat sebagai tempat angker. Buat orang luar, mungkin itu hanya sekadar kisah mistis. Tapi bagi warga sekitar, kejadian-kejadian itu nyata dan menjadi bagian dari keseharian mereka. Cerita tentang jembatan Kali Komal memang selalu bikin merinding. Tapi yang paling bikin orang takut adalah kecelakaan-kecelakaan aneh yang sering terjadi di sana. Katanya, kalau sosok hitam itu muncul, hampir bisa dipastikan ada kecelakaan gak lama kemudian. Dan anehnya lagi, kecelakaannya kadang gak masuk akal, kayak ada yang sengaja dibuat-buat. Salah satunya dialami seorang sopir bus malam yang biasa lewat jalur Pantura. Malam itu, sekitar jam 1 dini hari, busnya melaju dengan kecepatan sedang. Penumpang sudah banyak yang tidur, jalanan sepi, cuma ada beberapa truk besar yang sama-sama melaju ke arah timur. Begitu sampai di tengah jembatan, sopir ini bilang dia melihat sosok hitam berdiri tepat di tengah jalan. Tinggi besar, hitam legam, dan seolah menatap langsung ke arah bus. Refleks, sopir itu banting setir ke kiri buat menghindar. Ban bus sempat naik ke trotoar jembatan, penumpang pada teriak kaget, sebagian terbangun dari tidur. Untungnya, bus nggak sampai terbalik, tapi kaca depan pecah karena membentur besi pembatas. Yang bikin bingung, setelah bus berhenti, sopir dan kernet turun buat memastikan kondisi jalan. Tapi sosok hitam yang tadi berdiri di tengah jembatan sudah nggak ada. Jalan kosong, sepi, cuma suara mesin kendaraan lain yang pelan-pelan lewat. Penumpang banyak yang masih ketakutan, ada yang nangis, ada yang berdoa. Sampai hari ini, sopir itu bersumpah kalau yang dia lihat jelas banget, bukan halusinasi. Kejadian lain dialami seorang pengendara motor yang pulang kerja larut malam. Dia cerita kalau pas sampai di jembatan, tiba-tiba saja motornya mati total. Padahal sebelumnya mesin baik-baik saja, bensin penuh, dan motor dalam kondisi sehat. Dia coba beberapa kali startir, tapi nggak bisa nyala. Saat dia lagi sibuk menunduk dan memeriksa motor, tiba-tiba ada suara langkah pelan mendekat. Suaranya berat, kayak orang bertubuh besar jalan pelan di belakangnya. Deg-degan, dia nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Nggak lama, dia merasa ada hawa dingin banget di dekat telinganya, kayak ada yang berdiri persis di samping. Jantungnya makin kencang, keringat dingin bercucuran. Dengan gemetar, dia coba starter lagi motornya. Kali ini berhasil. Tanpa pikir panjang, dia langsung tancap gas, gak berani nengok ke belakang sama sekali. Sesampainya di rumah, dia langsung jatuh sakit selama 3 hari, demam tinggi dan sering mengigau. Katanya, setiap kali merem, dia selalu melihat bayangan hitam berdiri di ujung jembatan. Ada juga kisah seorang sopir truk pasir. Malam itu dia bawa muatan cukup berat. Pas masuk jembatan, tiba-tiba dia merasa ada orang menyeberang mendadak. Bayangan hitam besar berlari melintang di depannya. Kaget, dia injak rem keras-keras. Truk langsung oleng,
hampir menabrak pembatas jembatan. Muatannya tumpah sebagian, dan sopirnya sempat kepentok setir. Begitu dia lihat ke arah jalan, ternyata nggak ada siapapun. Hanya ada bekas skid mark ban panjang di aspal. Dia sampai bengong, nggak percaya dengan apa yang barusan dia alami. Cerita-cerita kecelakaan aneh itu bukan cuma satu dua. Polisi lalu lintas yang sering patroli di jalur Pantura pun mengakui kalau jembatan Kali Komal punya catatan kecelakaan cukup tinggi, terutama di malam hari. Yang bikin heran, sebagian besar kecelakaan terjadi di titik yang sama, bagian tengah jembatan. Padahal kondisi jalan lurus, nggak ada tikungan tajam, lampu jalan pun dipasang cukup banyak. Kalau dipikir logis, seharusnya jarang terjadi kecelakaan. Tapi faktanya, selalu saja ada sopir yang bilang mereka melihat sesuatu. Pernah ada cerita seorang anggota polisi yang mencoba membuktikan. Malam itu dia patroli sendirian dengan motor dinas. Begitu melewati jembatan, dia sengaja pelan-pelan, sambil memperhatikan sekitar. Awalnya semua normal, cuma suara angin malam dan gemuruh air di bawah. Tapi ketika masuk ke bagian tengah, lampu motornya seperti meredup sendiri. Dalam cahaya yang hampir mati itu, dia melihat sosok tinggi besar berdiri membelakangi jalan, tepat di tengah jembatan. Polisi itu berusaha tenang. Dia teriak, "Hei, minggir, bahaya di tengah jalan." Tapi sosok itu nggak bergerak sama sekali. Justru makin lama makin tinggi, seakan tubuhnya membesar, sampai hampir menyentuh lampu jalan. Polisi itu panik, langsung tancap gas sekuat tenaga. Begitu keluar dari jembatan, lampu motor normal kembali, terang seperti semula. Sampai hari ini, polisi itu jarang mau cerita soal kejadian itu. Katanya, dia nggak mau dianggap halu. Tapi teman-temannya tahu betul kalau malam itu dia pulang dengan muka pucat pasi. Dari sekian banyak cerita, yang paling menyeramkan adalah ketika ada kecelakaan beruntun. Pernah suatu malam, dalam waktu kurang dari 1 jam, ada 3 kendaraan yang mengalami kejadian serupa. Motor oleng sendiri, bus banting setir, dan truk rem mendadak. Semua terjadi hampir bersamaan, di titik yang sama. Orang-orang yang berhenti menolong bahkan bilang kalau mereka sempat melihat bayangan besar melintas cepat di atas jembatan. Bayangan itu nggak berbentuk jelas, tapi gelap, tinggi, dan bergerak melawan arah kendaraan. Warga sekitar percaya, kecelakaan yang aneh itu bukan kebetulan. Katanya, itu tanda kalau sosok hitam sedang menampakkan diri. Ada yang bilang itu pertanda akan ada korban baru. Ada juga yang percaya itu cara si penunggu jembatan mencari tumbal. Dan anehnya, meskipun sudah sering terjadi, jembatan itu tetap ramai dilalui kendaraan. Karena memang jalur Pantura adalah urat nadi transportasi utama. Mau nggak mau, orang tetap harus melewatinya. Meski dengan rasa was-was yang nggak pernah hilang, semakin banyak cerita kecelakaan aneh yang terjadi. Semakin kuat juga keyakinan orang kalau jembatan Kali Komal memang bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di sana, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika, tapi nyata dirasakan oleh siapapun yang pernah mengalaminya. Kalau ngomongin cerita mistis di jembatan Kali Komal, biasanya yang paling banyak punya pengalaman adalah para sopir bus malam. Mereka kan sering banget melintas jalur Pantura, apalagi jam-jam rawan tengah malam sampai dini hari. Jalan sepi, penumpang pada tidur, cuma mereka yang harus fokus di balik setir. Nah, disitulah banyak kejadian aneh yang mereka alami. Salah satu yang paling terkenal ceritanya adalah dari Pak Budi, sopir bus antar kota yang sudah lebih dari 20 tahun kerja. Katanya, selama dia nyetir, gak ada tempat yang bikin dia setegang kalau lewat jembatan Kali Komal. Entah kenapa, hawa di jembatan itu beda. "Mas," begitu dia bilang. Pak Budi cerita, suatu malam dia bawa bus penuh penumpang dari arah Jakarta menuju Surabaya. Sekitar jam 1:30 pagi, bus masuk ke jalur Pemalang. Semua berjalan normal, jalanan sepi, cuma ada beberapa truk yang sama-sama melaju. Begitu mendekati jembatan Kali Komal, Pak Budi mulai merasa ada yang aneh. Udara di sekitar jembatan terasa dingin banget, padahal AC bus sudah dimatikan sejak tadi. Kaca depan juga seperti berembun tipis, padahal cuaca kering. Pas masuk bagian tengah jembatan, Pak Budi melihat sesuatu yang bikin darahnya serasa berhenti mengalir. Dari kejauhan, di tengah jalan, ada sosok hitam tinggi besar berdiri tegak. Tubuhnya gelap pekat, gak ada wajah, cuma bayangan. Tapi jelas terlihat kalau sosok itu menghadap langsung ke arah bus. Pak Budi refleks injak rem, tapi di detik yang sama,
Sopir bus di belakangnya teriak lewat hati, "Gas saja, Pak, jangan berhenti." Pak Budi bingung, tapi karena panik, dia putuskan untuk tetap jalan. Aneh banget, begitu bus mendekat, sosok itu tiba-tiba hilang begitu saja, seperti ditelan udara. Tapi yang bikin merinding, saat lewat titik itu, semua lampu di dalam bus mati seketika selama beberapa detik. Penumpang langsung ribut, ada yang teriak, ada yang panik. Begitu bus keluar dari jembatan, lampu nyala lagi normal. Seakan gak ada apa-apa. Ada juga cerita dari sopir lain. Sebut saja namanya Pak Heri. Dia mengaku pernah melihat sosok hitam itu bukan hanya berdiri, tapi benar-benar melintas di jalan. Waktu itu, sekitar jam 3 pagi, busnya melaju pelan karena jalan agak licin habis hujan. Tiba-tiba, di tengah jembatan, dia melihat bayangan besar melompat dari satu sisi jembatan ke sisi lainnya. Bukan melintas jalan seperti manusia biasa, tapi lompat tinggi, seolah melayang di udara. Pak Heri sampai bengong, tangannya gemetar di setir. Penumpang mungkin gak sadar, tapi setelah itu dia sakit panas 3 hari berturut-turut. Yang lebih ngeri lagi, ada satu kisah dari sopir muda. Namanya Dimas, baru beberapa tahun jadi sopir bus malam. Dan dia sempat gak percaya sama cerita-cerita horor di jalan. Menurutnya, semua kecelakaannya karena ngantuk, kecepatan, atau kendaraan gak layak. Tapi pandangannya berubah setelah suatu malam dia ngalamin sendiri. Katanya, ketika melewati jembatan Kali Komal, dia jelas banget melihat bayangan hitam duduk di bangku penumpang bagian depan bus. Padahal dia tahu betul semua kursi sudah penuh penumpang sejak berangkat. Bayangan itu duduk diam, kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi muka. Dimas coba nggak peduli, tapi tiap kali dia lihat lewat kaca spion, bayangan itu tetap ada, nggak bergerak. Sampai akhirnya, di tengah jembatan, bayangan itu tiba-tiba berdiri. Dimas kaget, tangannya hampir lepas dari setir. Bayangan itu jalan pelan ke arah pintu bus, lalu menghilang begitu saja, seolah lompat keluar lewat jendela. Setelah kejadian itu, Dimas nggak pernah lagi berani nyetir sendirian malam hari. Katanya, kalaupun harus, dia selalu baca doa panjang sejak jauh sebelum masuk jembatan. Cerita-cerita dari para sopir bus malam ini akhirnya menyebar dari mulut ke mulut. Sesama sopir sering saling mengingatkan lewat HT atau obrolan di warung kopi. Mereka bilang, kalau lewat jembatan itu, jangan sekali-kali berhenti di tengah. Kalau ada yang tiba-tiba muncul, jangan langsung banting setir, tapi coba lawan rasa takut. Karena katanya, semakin takut kita, semakin besar kemungkinan si sosok hitam itu ikut sampai jauh. Dari sekian banyak kesaksian sopir, ada satu hal yang sama, semua kejadian mistis itu selalu terjadi di bagian tengah jembatan. Entah kenapa, bagian itu seakan jadi titik paling angker, paling kuat auranya. Dan setiap cerita baru yang muncul, semakin mempertebal keyakinan orang bahwa memang ada sesuatu yang berkuasa di sana. Malam itu suasana di jembatan Kali Komal terasa lebih sepi dari biasanya. Jam sudah menunjukkan lewat pukul 2 dini hari, saat dimana jalanan Pantura mulai jarang dilewati kendaraan. Hanya ada beberapa truk yang melintas sesekali, lampu sorot mereka membelah kegelapan, lalu menghilang lagi di ujung jalan. Angin malam berhembus pelan, membawa suara gemuruh air sungai di bawah jembatan. Dari kejauhan, suara kodok dan jangkrik samar-samar terdengar. Tapi semuanya seperti tenggelam oleh hawa dingin yang nggak biasa. Di warung kecil dekat tikungan, Mas Rudi, pemuda yang pernah mendengar langkah misterius itu, kebetulan masih terjaga. Dia baru pulang dari rumah temannya, dan iseng berhenti sebentar untuk minum kopi. Warung sudah setengah gelap karena pemiliknya bersiap menutup, tinggal Mas Rudi seorang diri. Dia menyalakan rokok, menatap ke arah jembatan yang membentang sunyi. Awalnya, semua terlihat normal. Lampu jalan yang redup memantulkan cahaya kuning pucat di aspal basah, sisa hujan sore tadi. Tapi perlahan, Mas Rudi mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara air sungai di bawah jembatan terdengar lebih keras, lebih dalam, seperti ada sesuatu yang bergerak di sana. Lalu, samar-samar, muncul suara tangisan. Tangisan perempuan, lirih, panjang, dan terdengar sangat sedih. Mas Rudi langsung terdiam, rokok di tangannya hampir jatuh. Tangisan itu semakin jelas, datang dari arah tengah jembatan. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Paling cuma suara hewan atau orang mabuk. Tapi hatinya tetap nggak tenang. Ketika dia masih mencoba mengabaikan,
Dari ujung jembatan tiba-tiba muncul sebuah truk besar. Lampunya terang, sorot kuningnya menembus gelap. Truk melaju dengan kecepatan sedang. Mas Rudi memperhatikan, tapi matanya langsung melebar. Di tengah jembatan, tepat di jalur truk, ada sosok hitam berdiri tegak, tinggi, besar, seperti menutup jalan. Mas Rudi refleks berdiri, berteriak, "Woi, ada orang!" Tapi tentu saja suaranya nggak akan kedengaran sejauh itu. Truk tetap melaju, dan di detik berikutnya, kejadian aneh terjadi. Sosok hitam itu tidak menyingkir, tapi juga tidak tertabrak. Tubuhnya seolah tembus cahaya. Truk itu melewati begitu saja. Yang bikin bulu kuduk merinding, truk langsung oleng hebat setelah melewati titik itu, seperti ada yang sengaja mendorong dari samping. Suara rem berdecit panjang, ban berasap, dan truk hampir menabrak pagar pembatas sebelum akhirnya berhasil berhenti. Sopir keluar tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi. Dari jauh Mas Rudi bisa melihat si sopir gemetar, memegangi kepalanya sambil mondar-mandir. Dia jelas ketakutan, mungkin melihat hal yang sama. Mas Rudi ragu untuk mendekat, tapi saat dia melangkah satu langkah ke depan, tiba-tiba lampu jalan di tengah jembatan padam serentak. Gelap total, hanya tersisa cahaya bulan yang samar-samar menembus awan. Dan di saat itulah, Mas Rudi melihat sesuatu yang benar-benar bikin jantungnya hampir berhenti. Dari kegelapan, perlahan muncul bayangan besar bergerak. Tingginya jauh melebihi truk yang tadi lewat. Wujudnya samar, tapi jelas sekali bukan manusia. Bayangan itu seperti merangkak naik dari bawah jembatan, lalu berdiri tegak di atas aspal. Dua matanya merah menyala, menatap lurus ke arah jalan. Sopir truk berteriak histeris, langsung masuk kembali ke kabin dan menyalakan mesin. Dengan panik, dia memacu truknya kencang, melaju meninggalkan jembatan. Ban truk sampai berdecit lagi, suaranya menggema panjang. Bayangan hitam itu hanya berdiri diam, seolah mengawasi. Mas Rudi yang masih terpaku di warung merasa seluruh tubuhnya kaku. Keringat dingin bercucuran, meski udara malam begitu menusuk. Dia mencoba berlari pulang, tapi kakinya terasa berat, seperti ada yang menahan. Dalam kepanikan itu, telinganya mendengar suara berbisik. Suara itu dekat sekali, persis di samping telinganya. Padahal jelas-jelas tidak ada siapa-siapa di sebelahnya. Bisikan itu lirih, namun tegas. Ada yang akan ikut pulang bersamamu. Mas Rudi langsung pucat pasi. Dia buru-buru meraih motornya, menyalakan mesin tanpa peduli lagi dengan apapun. Tanpa menoleh ke belakang, dia tancap gas sekencang-kencangnya. Angin malam menghantam wajahnya, tapi rasa takut jauh lebih besar dari apapun. Di kaca spion motornya, dia sempat sekilas melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh. Ada bayangan hitam besar berlari di atas jembatan, mengikuti arah motornya. Bayangan itu bergerak cepat, lalu menghilang seketika begitu Mas Rudi keluar dari area jembatan. Sesampainya di rumah, Mas Rudi langsung masuk tanpa bicara apa-apa. Wajahnya pucat, matanya kosong. Orang tuanya bingung, bertanya berkali-kali, tapi Mas Rudi cuma bisa duduk terdiam sambil memegangi kepala. Malam itu, dia nggak bisa tidur sama sekali. Setiap kali mencoba memejamkan mata, yang terbayang cuma sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Malam penuh teror itu jadi salah satu pengalaman yang nggak pernah bisa dia lupakan. Dan sejak kejadian itu, Mas Rudi selalu menghindari untuk lewat dekat jembatan setelah tengah malam. Dia bilang, sekali cukup, nggak akan pernah mau mengulanginya lagi. Semua cerita tentang jembatan Kali Komal, mulai dari suara langkah, tangisan, penampakan sosok hitam, sampai kecelakaan yang aneh, akhirnya membuat banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang ada di balik semua itu? Benarkah hanya arwah korban kecelakaan yang bergentayangan, atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih gelap yang bersemayam di sana? Warga sekitar percaya, sebelum jembatan itu dibangun, Sungai Komal memang sudah dikenal sebagai tempat yang angker. Konon, di masa lalu, sungai itu sering dijadikan tempat pembuangan benda-benda ritual. Ada cerita bahwa beberapa dukun sakti pernah menanam sesuatu di dasar sungai untuk kepentingan pesugihan. Benda itu bukan sekadar sesajen, tapi ada yang bilang berupa kepala kerbau, bahkan kepala manusia. Tujuannya untuk menjaga kekuatan aliran air. Tapi dampaknya jadi misteri gelap yang gak pernah hilang. Ketika pemerintah membangun jembatan besar di atas sungai itu, ada beberapa pekerja yang mengaku mengalami kejadian aneh. Alat berat sering mati mendadak, beton tiba-tiba retak,
Bahkan ada pekerja yang katanya kerasukan di lokasi proyek. Malam hari, mereka mendengar suara-suara aneh dari arah sungai. Tapi semua itu ditutupi karena proyek harus tetap berjalan. Jembatan akhirnya selesai, tapi banyak orang yakin ada harga yang harus dibayar. Seorang sesepuh desa pernah bilang, sosok hitam yang sering muncul itu bukan sembarang arwah. Ia adalah penjaga lama Sungai Komal, makhluk gaib yang sudah ada jauh sebelum manusia membangun jembatan. Kehadirannya kuat, besar, dan berbahaya. Ia tidak suka jika ada manusia yang mengganggu atau melintas tanpa izin. Katanya, setiap kali ia menampakkan diri, itu berarti ada nyawa yang akan dipungut untuk menenangkan amarahnya. Yang bikin merinding, ada juga cerita dari seorang nelayan tua. Dia mengaku pernah menyelam ke dasar sungai di sekitar jembatan dan menemukan sesuatu yang aneh. Di kedalaman tertentu, ada batu besar berbentuk menyerupai kepala dengan lumut hitam pekat menutupinya. Nelayan itu bilang, ketika dia mencoba mendekat, tiba-tiba dadanya sesak, nafasnya berat, dan dia merasa ada tangan besar menarik kakinya. Dengan panik, dia segera berenang ke atas, nyaris tenggelam. Sejak hari itu, dia tidak pernah lagi berani mendekati bagian sungai di bawah jembatan. Rahasia lain juga datang dari kisah seorang paranormal yang pernah diminta warga untuk membersihkan jembatan itu. Malam-malam dia datang dengan beberapa asisten, membawa dupa dan sesajen. Katanya, begitu sampai di tengah jembatan, dia langsung merasakan aura yang sangat berat, seperti ada ribuan mata yang memperhatikan dari kegelapan. Ketika ritual dimulai, angin mendadak kencang. Air sungai bergelombang seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Salah satu asistennya tiba-tiba pingsan. Tubuhnya kejang-kejang sambil berteriak dengan suara bukan miliknya. Dari mulutnya keluar kata-kata aneh, "Ini tempatku. Kalian tidak bisa usir aku." Ritual itu dihentikan seketika. Paranormal itu bilang, makhluk yang menunggu jembatan terlalu kuat, tidak bisa begitu saja diusir. Yang bisa dilakukan hanyalah menjaga jarak dan menghormati keberadaannya. Maka, sejak saat itu, warga hanya bisa hidup berdampingan dengan misteri. Mereka tidak berani mencoba-coba lagi. Kalau harus lewat jembatan malam-malam, mereka biasanya membaca doa panjang atau membunyikan klakson 3 kali sebagai tanda permisi. Itu sudah jadi kebiasaan turun-temurun yang dianggap bisa mengurangi gangguan. Tapi meski begitu, sosok hitam itu tetap muncul. Kecelakaan tetap terjadi. Tangisan tetap terdengar. Misteri jembatan Kali Komal seolah tidak akan pernah hilang. Bahkan, semakin banyak yang bercerita, semakin besar pula rasa takut yang menyelimuti nama jembatan itu. Sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu apa rahasia sebenarnya di balik sosok hitam itu. Apakah benar ia penunggu lama sungai? Ataukah kumpulan arwah korban yang menjelma jadi satu wujud? Atau justru ada sesuatu yang lebih gelap, yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh manusia? Yang jelas, setiap kali malam tiba,